Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu Abi Abdullah bin Abil Haddad tentang kita ya. Ngasih tahu kita supaya kita jangan jadi orang ahli ghaflah. Orang ahli ghaflah. Ghaflah ini yaitu kelupaan, ghafil. Kelupaan lupa atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Kalau orang sudah lupa tidak bisa, nanti akhirnya kalau terus-terusan lupa bisa akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takun minal ghafilin." Jangan ente ini jadi orang-orang ahli ghaflah yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadilah orang yang terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini disuruh terus berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para salafun saleh ya mentartibkan siang hari ada wiridnya, pagi hari ada wiridnya, malam hari ada wiridnya, sore hari ada wiridnya. Supaya kita terus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran ditartib setelah subuh atau sebelum subuh baca Al-Quran. Itu supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang yang diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adz-dzakirin wadz-dzakirat. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki ataupun perempuan. Wadz-dzakirina Allah wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ente senang, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika susah, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dia itu kalau susah baru ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pas senang, tidak ingat. Pas sakit, ingat sama Allah ta'ala. Tapi pas sehat, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk ahli ghaflah. Ente datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada butuhnya. Tapi ketika ente diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak bisa. Nggak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Ketika susah, ingat. Ketika senang juga ingat. Ketika sakit, ingat. Ketika sehat juga ingat. Ketika kaya, ingat. Ketika miskin, ingat. Jangan pas tidak punya uang, hutang banyak, baru ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru. Ada perkataan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ente kenalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ar-raha. Raha ini dalam keadaan enak, dalam keadaan lapang. Kenalan, sering-sering kenalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang, ingat sama Allah ta'ala, zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sama Allah ta'ala. Pas punya uang banyak, pas dalam keadaan sehat, ingat sama Allah ta'ala. Maka niscaya ya'rifka fis syiddah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatmu ketika kamu lagi membutuhkan pertolongan. Ketika kamu membutuhkan pertolongan, ketika kamu memerlukan bantuan, ketika kamu ada perlunya atau ketika kesusahan, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantumu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihatmu. Kenapa? Karena kita sudah sering berhubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak ente. Sama kayak ente. Ente punya teman. Punya teman. Ketika ente senang, teman ente lupakan. Ketika ente membutuhkan, baru ente mendatangi teman ente. Gimana perasaannya teman ente? Gimana perilaku yang akan dilakukan oleh teman ente? Pasti menolak ente. Ente pas senang lupa, pas susah datang. Ya, begitu juga kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sering-sering ingat sama Allah. Dan juga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekat kepada orang-orang ahli ghaflah. Orang-orang yang suka lupa sama Allah ta'ala. Dilarang kumpul kita sama mereka. Jangan kumpul dengan mereka.
Sebabnya apa? Sebabnya bisa menularkan kelupaannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhirnya kita tertular, termasuk jadi ahli ghaflah. Wala tuti'. Nah, jangan kumpul dan jangan ente turuti apa mau mereka. Wala tuti', janganlah ente taati man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang telah kita lalaikan hatinya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah dilupakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya ini dilalaikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dituruti, paham? Jangan dikumpul, jangan dikumpul. Paham? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Karena orang-orang yang sedemikian perkaranya adalah furut. Furut ini adalah orang-orang yang terlalu jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala, berlebihan untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh dari Allah, jangan ente turuti. Jangan ente kumpul. Begitu juga ente dalam pondok. Sama, kalau anaknya malas ibadah, malas belajar, malas hafalan, ya jangan dituruti. Jangan dikumpuli. Ya sama. Kenapa? Karena nanti menular kepada ente. Tertular kepada ente. Paham ya? Di antaranya ciri-ciri orang ahli ghaflah apa? Kalau ketika mendengar kalamullah, ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, hatinya tidak terketuk sama sekali. Hatinya tidak terketuk sama sekali. Dengar ayat neraka, tidak takut sama sekali. Dengar ayat hari kiamat, tidak terketuk sama sekali, tidak ada takutnya sama sekali. Paham? Bisa seperti itu. Kayak seperti biasa aja. Mau ada kalamullah, mau tidak ada kalamullah, mau dibacakan kalamullah, mau tidak dibacakan kalamullah, tetap biasa. Tidak ada apa-apanya. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang ahli ghaflah. Dikasih nasihat dari Al-Qur'an, tidak diikuti nasihatnya. Ini termasuk ahli ghaflah. Paham ya? Bahaya. Ya, jadi orang ahli ghaflah. Cirinya kedua, kalau mendengar hadisnya Nabi SAW juga tidak terketuk hatinya. Paham ya? Tidak terketuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imanan. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibaca ayatnya Allah Subhanahu wa taala zadatuhum imanan. Mereka keimanannya bertambah. Dengar ayat surga, Masya Allah, senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun. Paham ya? Berdoa sama Allah, minta supaya dimasukkan surga, minta didekatkan dengan ahli-ahli surga, minta diberikan amalnya ahli surga. Paham? Kalau dengar ayat tentang hari kiamat atau ayat tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala atau ayat neraka, mereka takut sampai nangis-nangis. Itu baru orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang ketika mendengar hadis Nabi SAW enggak terketuk. Atau dia mendengar tentang kematian, dinasihati kematian, tidak takut jelas. Ini jangan maksiat. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala ini mencabut rohnya seseorang kapanpun. Paham? Anak masih kecil, anak maksiat masih kecil. Nanti kalau sudah besar, anak kata siapa? Nanti bisa sampai besar. Siapa yang bisa menjamin umur kita bisa sampai tua? Dan dia bisa menjamin. Paham? Nanti pun kita malam tidur, tidak bangun lagi, mungkin bisa. Paham? Tidak ada. Dinasehati kematian, tetap aja dia diem. Tambah malah nakal, tambah malah maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dikatakan sama Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idun. Cukup dengan kematian ini sebagai nasihat. Tidak usah panjang lebar orang ini menasehati, itu tidak usah. Kalau ente memang kayis, memang orang pintar, orang yang tidak tulul amal, orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, ketika dinasehati mati, sudah langsung berubah keadaannya. Paham? Yang aslinya maksiat langsung berubah kepada ketaatan. Yang aslinya sering maksiat sama Allah Subhanahu wa taala langsung ganti dengan taat sama Allah Subhanahu. Cukup dengan mati. Cukup dengan mati. Jadi kalau sudah mati selesai. Tidak bisa amal. Paham? Tidak ente mau apa namanya?
mau merasa menyesal juga tidak bisa, mau kembali ke dunia juga tidak bisa beramal, tidak bisa menyesal, tidak bisa kembali ke dunia lagi. Sudah kalau kemudian kalau mendengar mau'idhah tidak didengarkan, termasuk ciri-ciri orang ahli luar bahaya ya. Na'udzubillah min. Makanya perlu kita ini sering-sering mendengarkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, sering-sering mendengarkan hadis-hadisnya Nabi SAW. Nah, seperti ini Anda lihat setiap kali Bukhari ada aja yang ngomong. Paham? Ada aja yang ngomong. Padahal hadisnya Nabi SAW ngomong. Paham? Tidak setiap harinya, tidak hari Rebo juga. Paham? Banyak yang ngomong hadisnya Nabi SAW. Kita tahu padahal kalau Imam Malik dikatakan ketika beliau dimintai untuk periwayatan hadis, paham? Misal ada orang datang kepada Imam Malik, paham? Minta diriwayatkan satu hadis dari Imam Malik, itu masya Allah luar biasa Imam Malik. Tunggu sebentar, ngomong sama orang yang minta hadis itu tadi, tunggu sebentar, anak tak siap-siap. Beliau mandi, paham? Pakai baju paling bagusnya baju, pakai wewangian, sholat 2 rakaat, pakai siwak dan sebagainya, baru meriwayatkan hadis. Paham? Nah, kita kalau dibacakan hadisnya Nabi SAW banyak omong. Nah, itu rasanya pengen anak totok pakai palu dari belakang. Anak-anak yang seperti itu. Tidak yang besar, tidak yang kecil, semua ngomong ketika baca Bukhari. Paham? Apalagi pas majelis. Paham? Itu kalau kelihatan anak lagi, anak pukul. Anak pukul. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Itu hadisnya Nabi SAW. Yang ini baca ini yaitu kalamnya Nabi SAW. Kalamnya Nabi SAW yang sudah sahih memang. Yang sudah sahih. Seakan-akan Nabi SAW yang sedang berbicara. Apalagi bacaan Al-Quran. Ada orang baca Al-Quran rame. Tidak boleh seperti itu. Lebih. Itu kalam Allah. Paham ya? Kalamnya Allah Subhanahu. Ada orang baca Al-Quran rame. Awas lu, jangan sampai kelihatan anak seperti itu. Baca Al-Quran rame. Boleh. Paham ya? Tidak boleh. Tunjukkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna miftah as-sa'adati huwa ittiba'us sunnatil muhammadiyah fala wusula ila naili kulli ma'mulin illa bi mutaba'ati sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa sa'iri ahwalihi min ibadatihi wa adatihi. Qala sayyidut ta'ifah al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, at-turuqu ila Allahi kulluha masdudatun illa ala man iktafa athar rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sadaqas salafus. Caranya bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Satu-satunya cara bahagia untuk hidup di dunia dan di akhirat yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mengikuti perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kebiasaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, caranya dengan mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ikuti semua. Caranya Nabi SAW makan gimana? Caranya Nabi SAW minum gimana? Doa sebelum makan, doa setelah makannya gimana? Doa sebelum minum, doa setelah minumnya gimana? Nah sekarang coba kalian tak kasih tahu apa doanya sebelum minum? Apa? Nah, ada doanya. Apa doanya? Ya sama kayak doanya makan. Doa setelah makan, doa setelah minum, nah, semua itu ada doanya. Paham? Makan sambil duduk. Ini enggak, sekarang makan sambil berdiri. Paham? Pakai tangan kiri lagi, kadang pakai dua kanan. Satu megang makanan, satu megang es. Paham? Nah itu apa? Itu contoh thalibul ilm. Seperti itu, ngikutin Nabi SAW.
Itulah thalibul ilm. Enggak seperti itu. Paham? Enggak seperti itu thalibul ilm. Thalibul ilm itu yang ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekarang maraknya kerusakan. Paham ya? Rusaknya akhlak di mana-mana. Rusaknya moral manusia di mana-mana. Seharusnya yang bisa menjaga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thalibul ilm. Nah, kalau thalibul ilmnya tidak bisa menjaga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gimana? Siapa lagi yang mau menjaga? Siapa lagi yang mau melakukan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kita harusnya. Paham ya? Kita harusnya yang mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tak tanyai, ayo siapa yang punya siwak? Ayo siapa yang punya siwak? Thalibul ilm seperti itu. Ente punya? Mana? Bawa. Ente punya? Nah, yang bisa. Ente punya? Aduh. Hah? Bawa sholat. Sunnah pakai siwak. Ente punya? Ente lagi. Kenapa tidak dibawa? Nah, jangankan yang depan tidak punya, apalagi yang belakang. Ente punya? Ente? Mana? Ente? Punya? Zon? Ente pakai? Namanya pakai. Ahli fikih sebetulnya dia. Ente? Punya? Bawa, sholat, tak pakai siwak kan? Tidak ada lupa. Bukan lupa itu, tapi malas. Tapi mah? Kalau mulai dia pada pakai siwak. Siapa yang mau melakukan sunnahnya Nabi SAW kalau bukan kita? Paham? Tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali mengikuti sunnah Nabi SAW. Paham? Itu, ikuti semua sunnah Nabi SAW. Yang kita bisa. Nggak pakai siwak, sholat Jumat pakai pakaian putih. Paham? Makan sambil duduk, baca doa. Minum sambil duduk, baca doa. Paham? Sebelum tidur, baca doa. Nah, itu sunnah-sunnah yang gampang-gampang dulu kita lakukan. Itu sunnahnya semua, sunnahnya Nabi SAW. Artinya apa sunnah ini? Semua perkara itu telah dilakukan oleh Nabi SAW. Sholat sebelum sholat pakai siwak, itu perkara mau pakai siwak sebelum sholat pernah dilakukan sama Nabi SAW. Masa kita tidak mau mencontoh? Paham? Nah, kita kalau punya idola dari manusia-manusia, orang-orang kafir dan lain sebagainya, gimana kita? Niru. Paham? Nanti yang model potongan kayak apa kita niru? Orang-orang kafir. Paham? Masa sama Nabi SAW nggak mau nih? Paham ya? Niru. Paham? Mulai besok pakai siwak semua. Beli siwak, paham ya? Pakai siwak semua. Punya 2, punya 3 minimal. Paham? Jadi buat simpan. Kalau hilang satu beli. Kalau hilang satu pakai yang satunya. Paham? Seperti itu. Paham ya? Al-Imam Al-Junaid mengatakan, dengan banyaknya thariqah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dengan banyaknya itu semua, tidak ada thariqah yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente mau masuk ke rumahnya Allah taala, mau masuk ke kuasanya Allah taala, biar bisa sampai sama Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan bisa kalau tidak melewati pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak bisa. Kita mau sampai kepada Allah taala nggak mengikuti Nabi, nggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Orang Yahudi sama Nasrani iman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka nggak iman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Jadi tolak sama Allah Subhanahu wa taala. Man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Kalau ente ngikuti agama selain agama Islam, iman sama Allah taala dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia falan yuqbala minhu, enggak akan diterima sama Allah Subhanahu. Paham ya? Walaqad sadaqa salafus salih radhiyallahu anhum fil ittiba wal iktifa bi sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wassalam. Fawada'u fi mahalli qadamihil aqdam fi kulli wirdin wa sadrin wa iqdamin wa ihjamin
thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i. Para salafun saleh saking semangatnya mereka itu ya dalam mengikuti sunnahnya Nabi SAW dengan mengikuti jejaknya Nabi SAW. Sampai mereka dibanggakan oleh Nabi SAW. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulamaku ini seperti anbiya'nya Bani Israil. Paham? Jadi termasuk Nabi SAW ngomong seperti itu karena mereka sangat semangat, ya, sangat menginginkan untuk mengikuti jejak Nabi SAW. Dikatakan tabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi. Mereka tabat itu artinya apa? Paham ya? Tabatu ala qadamir rasul, di jalannya Nabi SAW wa sahbihi dan sahabatnya, wattabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti sahabatnya Nabi SAW. Asal, maka cari tahu jalannya seperti apa, watatabba'i, dan ikutlah. Dan ikuti jalannya Nabi SAW. Baik. Wa madaw ala qasdis sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i wa hamalu anfusahum ala tahalli bil akhlaqil karimah wa takhalli an sifatid damimah wa badalu juhdahum fi ta'atillahi rabbil ibad fafazu bil murad wa nalu akmalal imdad kama qala fi wasfihim imamul irsyad al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, rijalun ilar rahmani saru bihimmatin ma'asidki wal ikhlasi min ghairi aiki fanalul ladhi kullul matalibi dunahu falillahi min aisyin karimin waraiki. Karena mengikuti jejak Nabi SAW, akhirnya semua apa yang mereka cita-citakan diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, para aulia-aulianya Allah Ta'ala, ya, karena mengikuti jejaknya Nabi, selalu menjalankan sunnahnya Nabi SAW, maka apa yang dia cita-citakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diberi. Fanalul ladzi kullul matalibi dunah. Akhirnya mereka mendapatkan, ya, sesuatu yang mana cita-cita yang lain ini berada di bawahnya. Jadi ini cita-cita paling tinggi, itu sudah mereka dapatkan. Yaitu apa cita-cita yang paling tinggi? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Analul ladzi kullul matalibi dunahu falillahi min aisyin karimin waraiki. Falillahi min aisyin karimin waraiki. Alangkah indahnya kehidupan mereka dan alangkah tingginya kehidupan mereka. Baik, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa yasbiru ala al-mihani wal baliyati kila khazain al-muna ala qanatir al-mihani wa anshadat wakilani innahu li Ali Abi Talib karramallahu wajhahu ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unabika an majmu'iha bibayani dakain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsyadi ustadin wa tudi zamani. Ini syair yang gila itu punyanya Imam Ali bin Abi Thalib. Gila li ghairihi. Apa? Syairnya namanya ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ketahuilah, kamu gak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dengan apa lagi? Gak apa lagi? Hafalkan. Ya, ini hafalkan syairnya, syairnya. Azkar, hafalkan. Ya. Ente Firman, jangan di belakang ente. Jangan di belakang. Dihafalkan. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ketahuilah bahwa tidak bisa mendapatkan ilmu
ente nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara itu tadi. Paham? Sa'umbika an tafsiliha bibayani, akan aku jelaskan dengan sebaik-baik penjelasan rinciannya itu tadi. Apa? Zaka'un atau zaka'un wa hirsun. Zaka', akal, punya akal. Alhamdulillah kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaka'un wa hirsun, semangat pengen punya ilmu, rasa pengen punya ilmu itu ada di dalam diri kita. Paham? Hirsun. Wastibaru, sabar. Paham ya? Sabar. Wabulghatun, biaya, perlu biaya. Walaupun biayanya kok tidak harus besar, tapi kita memerlukan biaya. Wastibaru wabulghatun wa irsyadu ustadzin, irsyadu ustadz, yaitu petunjuknya ustadz, petunjuknya guru. Tidak bisa orang bisa cari ilmu sendiri itu dari kitab-kitab, tidak akan bisa. Paham? Tidak akan perlu bimbingannya ustadz, perlu bimbingannya syekh. Paham?